Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurul Fadilah dengan NPM 2021530052 dari kelas belajar dan pembelajaran Fisika C. Di sini saya akan memaparkan tentang teori Gestalt. Yang pertama, pengertian teori Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Selanjutnya, tokoh pendiri Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer. Max Wertheimer dilahirkan di Prague pada tanggal 15 April 1880 dan wafat di New York pada tanggal 12 Oktober 1943. Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri psikologi Gestalt. Max Wertheimer juga yang meneliti persepsi yang terintegrasi dalam gerak. Selanjutnya, Wolfgang Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887 di Pulau Tenerife yang berlokasi di Pulau Kanari. Ia mempelajari perilaku kera dan ayam. Wolfgang Kohler yang meneliti tentang insang pada simpanse. Selanjutnya ada Kurt Koffka. Kurt Koffka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Dia adalah orang pertama yang menulis artikel dalam bahasa Inggris mengenai psikologi Gestalt. Artikelnya dipublikasikan di Psychological Bulletin pada tahun 1922 dan ia wafat pada tahun 1941. Selanjutnya, eksperimen yang dilakukan. Eksperimen pertama, Wolfgang Kohler membuat sebuah sangkar yang di dalamnya telah disediakan sebuah tongkat. Simpanse kemudian dimasukkan ke dalam sangkar tersebut dan di atas sangkar diberi sebuah pisang. Pada eksperimen yang kedua, masalah yang dihadapi oleh simpanse masih sama, yaitu bagaimana cara mengambil buah pisang. Namun di dalam sangkar tersebut diberi 2 tongkat. Pada eksperimen yang ketiga, Wolfgang Kohler masih menggunakan sangkar simpanse dan buah pisang. Namun dalam eksperimen ini, dalam sangkar diberi sebuah kotak yang kuat untuk dinaiki oleh simpanse. Eksperimen yang keempat, Wolfgang Kohler masih sama dengan eksperimen yang ketiga, yaitu buah pisang diletakkan di atas sangkar dengan cara agak ditinggikan, sementara di dalam sangkar diberi 2 buah kotak. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar Gestalt. A. Prinsip interaksi antara individu dan lingkungan. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. B. Prinsip keorganisasian. Yang pertama, principle of proximity, yaitu organisasi berdasarkan kedekatan elemen. Yang kedua, principle of similarity, yaitu organisasi berdasarkan kesamaan elemen. Yang ketiga, principle of objective set, yaitu organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keempat, principle of continuity, yaitu organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Yang kelima, principle of close atau principle of good form, yaitu organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna. Yang keenam, principle of figure and ground, yaitu organisasi yang berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol dan dianggap sebagai figur. Yang ketujuh, principle of isomorphism, yaitu organisasi berdasarkan konteks. Hukum-hukum belajar Gestalt. Yang pertama, hukum Fragnan. Hukum Fragnan menunjukkan tentang berarahnya segala suatu kejadian, yaitu berarah kepada Fragnan itu sendiri. Suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik adalah keadaan yang seimbang, mencakup sifat-sifat keturunan, kesederhanaan, kestabilan, dan simetri. Yang kedua, hukum-hukum tambahan. Hukum-hukum tambahan, ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang penglihatan dan menemukan bahwa objek-objek penglihatan itu membentuk diri menjadi gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu. Di antaranya,
hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan. Selanjutnya, kelebihan teori Gestalt. Yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum yang dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Selanjutnya, kekurangan teori Gestalt. Dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum sehingga lebih mudah menganalisisnya. Sedangkan dari segi lain, memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Tegasnya, pemahaman itu tidak menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Adapun penerapan teori Gestalt dalam metode mengajar, yaitu metode problem solving atau pemecahan masalah. Guru harus pandai mengatur strategi atau membuat siasat bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman atau insight oleh murid sendiri tanpa murid merasa digurui secara langsung. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.